waduh keringetnya gitu sampai gembrobios, kita dapatnya ya baru sedikit gitu loh. Tapi ada ya, kayak suaminya Maya ya, Maya Estianty, ternyata bisnis dia bisnis jam tangan. Itu niche market banget ya. Fokus gitu bagaimana orang-orang kaya membeli jam yang satu jamnya aja ratusan juta gitu. Kalau kita mikir ratusan juta, mendingan bayar utangan kan ya. Nah, itu yang terjadi gitu ya. Jadi kita harus menetapkan apa market kita gitu. Jadi, nah dari situ kita baru kita tahu siapa sih kompetisi kita. Nah, kita harus nyeken, istilahnya kita harus mempetakan. Ya, di sini ada 5. Makanya orang nyebutnya five forces. Siapa sih teman-teman kita yang paling dekat yang saling menyerang kita, ya mengambil pasar kita ya. Kayak misalnya nih Suzuki, motor ya bicara motor. Suzuki, Honda, Kawasaki, Bajaj, ya kan? Nah, itu adalah apa? Terjadi rivalitas di dalam kompetisi. Tapi bisa juga pasar dia itu keambil. Contohnya nih, ada pengganti, ya. Ada pengganti. Oh, kayak saya juga sering nemukan tuh banyak otopet listrik. Nah, itu juga kemungkinan pasarnya Honda, Suzuki, Yamaha akan diambil oleh otopet yang ini. Atau ada juga yang jual mahal nih, supplier jual mahal ya, pembelinya jual mahal. Pembeli kan memang gitu saya bilang. Yang namanya customer itu pasti jual mahal. Ah, itu bisa ngasih apa sih ke saya? Misalnya ya, kalau misalnya ada pameran PRJ kan gitu ya. Jejer-jejeran itu ya. Oh, yang satu di sini ngasih makanan ringan, yang satu lagi ngasih minuman dan seterusnya. Itu adalah buyer power, bagaimana customer itu dia punya kemampuan, oh saya mau milih yang ini mau milih yang ini Begitu juga supplier, supplier juga punya power. Itu kelihatan banget ya, kayak misalnya contoh di Pertamina. Emang situ mau ngambil apa sih? Mau ngambil Shell, British Petroleum, ya monggo silakan. Ya itu kalau kita lihat kadang-kadang supplier juga kadang-kadang sombong gitu. Juga gitu. Kenapa? Karena apa? Lah, kamu mau belanja kemana lagi selain ke saya ya kan gitu. No choice gitu. Nah, ini juga ada trade of new entry. Nah, kayak kasusnya mobil Tesla. Mobil Tesla itu sebagai new entry, newcomers. Tapi membuat ya menggigil lah dari General Motor lah, Toyota, Honda ya. Industri mobil itu menggigil dengan masuknya si Tesla ini. Gitu. Nah, jadi ini yang harus kita lihat ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita ingin tahu. Nah, setelah Anda mempetakan, melakukan research, ya, pasar Anda gimana, kekuatan Anda gimana, buatlah sebuah plan. Ya. Kalau bisnis Anda baik, atau bisnis Anda turun. Nah, jadi kita harus tahu dulu, oh bisnisku gimana nih sekarang. Kan kita bisa lihat ya, kita bisa rapot kita, ya, kita lihat omset kita berapa, profit kita berapa, kan kelihatan banget di situ ya. Omsetnya sekian, operation harga harga pokoknya sekian, ya kan? Biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya operasi, net profit. Kalau net profit udah di bawah 3, waduh udah serem. 3%, 5%. Kenapa? Kalau sampai 3%, mendingan tutup. Iya nggak? Kenapa nggak ditutup? Lah, uang Anda taruh aja di bank. Di bank itu memberi Anda 1%. Ya kan? Anda tinggal ongkang-ongkang kaki, nggak mikir. Harus nyari omset lah, harus inilah gitu. Nah, jadi kita harus mempetakan sendiri di sini. Bisnis Anda hari ini gimana? Masih cukup sehat kah atau sudah turun? Kalau masih sehat, ya. Kalau masih sehat, apa akan
Anda akan bisnisnya baru. Nah itu sudah terjadi ya, sudah terjadi. Hari gini banyak yang sudah mulai migrasi-migrasi ya, migrasi-migrasi ke bisnis-bisnis baru gitu. Karena apa? Ya istilahnya tuh udah menuju ambruk bisnisnya gitu ya. Kalau misalnya kalau kita lihat ya, yang udah kelihatan ambruk adalah bisnis surat kabar udah ambruk, pasti ambruk gitu. Karena apa? Ya, dia harus segera memikirkan bisnis lain sebagai penopang dia. Kalau bisnisnya masih sehat, nah dia akan melakukan perubahan-perubahan. Bisa perubahan minor, bisa perubahan yang radikalis, ya, radikal, breakthrough, dan seterusnya. Nah, kalau dia decline, nah, dia harus memikirkan new model, bisnis model. Gitu. Bisnis model apa sih? Dan itu yang sekarang menjadi pemikiran-pemikiran banyak. Gitu. Makanya saya sering ngobrol sama Pak Hendra. Pak Hendra, hari ini yang dibutuhkan adalah banyakkan pebisnis kita adalah bagaimana dia menganalisis pasar. Gitu. Kemudian dia menganalisis apa teknologi. Gitu. Karena kalau kita bicara beli teknologi mudah, tapi coba kita lihat hari ini teknologi itu banyak yang sudah obsolete. Sebentar aja obsolete ya. Saya masih ingat di tempat saya beli plat making jenis ABC ya, tiba-tiba jebret, perusahaannya bangkrut, spare partnya nggak ada, ya kan? Pakai bahan baku ini, ternyata bahan bakunya sudah tidak diproduksi lagi lah. Jalan mau pakai mesin, pakai apa kalau bahan bakunya juga sudah obsolete, gitu loh. Nah, itu memang saat ini kita kan membutuhkan pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah, siapa yang mikirin? Orang-orang yang memiliki waktu lebih untuk memikirkan. Orang-orang yang memiliki waktu lebih untuk melakukan riset. Nah, ini yang dibutuhkan hari ini ya. Nah, setelah itu gimana sih kita harus memperbaiki kualitas kita? Bagaimana kita harus memberikan ya fitur-fitur baru ya. Kalau kita lihat, saya kemarin main ke Mall Kelapa Gading ya, kemudian di situ lagi ada pameran mobil Wuling. Saya lihat memang dia tiap tahun bagus terus gitu. Sampai terakhir dia ingin menyamai yang namanya CR-V-nya dari si Honda. Gitu. Kenapa? Karena dia selalu melihat bagaimana fitur-fitur dia naikkan kembali. Walaupun orang Indonesia punya pikiran, mobil saya bisa dijual lagi nggak ya kalau udah saya pakai. Nah ini yang kadang-kadang itu yang mau nggak mau pebisnis harus mikirin bagaimana psikologisnya orang-orang Indonesia. Coba kalau psikologis orang Indonesia sama orang Malaysia pasti beda. Orang Malaysia mikirnya, oh saya harus individual, maka yang laku di sana sedan. Tapi orang Indonesia, oh kalau bisa saya bisa bawa mobil saya se-RT. Jadi isinya apa? Mobilnya mobil yang minibus yang isi muatnya banyak, 7 orang, 8 orang. Itu psikologis yang memang beda. Ya, kita juga harus bisa masuk ke enter new market. Ya. Jadi saran saya kepada Anda adalah rajin-rajinlah Anda membaca berita-berita dari luar. Ya, berita-berita. Kenapa? Berita luar sampai ke Indonesia itu selisihnya antara setahun 2 tahun. Itu yang terjadi. Gitu. Jadi di sana sudah hampir mungkin 2018, ini 2020 baru pasarnya baru. Jadi kalau kita harus siap-siap, kita siap masuk ke enter new market segment. Kita harus menjaga harga kita. Dan kita harus juga menjaga profit kita yang tinggi. Nah, gimana caranya? Nah, banyak perusahaan itu ya sekarang menjadi sebuah tren adalah dia ada divisi khusus. Namanya divisi pricing. Ada yang namanya juga cost engineer. Kenapa? Karena dia membedahi bagaimana biaya-biaya itu menjadi bisa sering terus-terusan ya, sehingga menyebabkan terjadi gap profit yang lumayan gitu ya. Kemudian dia juga mempergede distribution channel. Nah itu coba kita lihat, itu juga kalau kita lihat ya, JNE relatif jeblok. Karena apa? Ada si cepat. Nah, kalau saya amati polanya si cepat itu adalah
Karena dia apa? Dia bekerja 24 jam. Ya, sampai sini diolah lagi, sampai sini diolah lagi. Sehingga apa? Kalau saya belanja pakai Tokopedia, udah pakai si cepat deh. Karena memang benar-benar cepat. Karena dia bekerja 24 jam. Kalau yang lain-lain bekerja 12 jam, mereka bekerja 24 jam. Nah, itu yang disebut dengan distribution channel. Bagaimana dia growing demand, permintaan yang meledak itu harus dia, memang dia bagaimana dia sistem distributionnya itu dia baik. Nah, kalau kita bicara di sini adalah bahwa kita di sini harus membuat sebuah rancangan bisnis. Kita memetakan dia sedemikian besar. Kalau di perusahaan saya kebetulan ya, kalau yang namanya bisnis plan itu biasanya dibuat di bulan Oktober. Karena di Januari itu sudah mulai deploy bisnis plan baru. Kita harus melihat. Kita review 1 tahun, 2 tahun bisnis kemarin yang ambruk gimana. Udah putusin. Mau dibantai atau kita masih bisa di fix ya, kita infus dan ini silakan. Tapi kalau udah nggak mampu ya udah bantai saja, ganti bisnis baru. Nah, itu yang disebut dengan bisnis plan. Jadi kita lihat lagi, bisnis ini kira-kira 5 tahun ke depan gimana sih? Makanya mulai dengan yang namanya ada SWOT, ya ada PESTEL dan lain-lain. Bisnis bagaimana pasar secara keseluruhan. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada marketing plan, finance, kompetitor, strategic, mission dan seterusnya ya. Conduct marketing research ya. Jadi kita memang harus gitu. Bisnis gimana sih uang kita di masa depan, net present value, bagaimana sih balik modalnya, ya kan? Berapa ROI-nya berapa? Apakah menarik? Nah, berikutnya adalah kita harus cari nih fundraiser. Ya. Siapa sih yang mau itu yang mau modal itu Ventura atau kemudian kita juga harus gimana dan ya. Apakah kita berniat juga ke online? Bagaimana kita membuat sebuah bangunan bisnis model? Ya. Nanti kalau kita mau membangun sebuah bisnis model, kita harus lihat gitu. Uangnya datang dari mana ya? Gitu. Revenue-nya dari mana? Kemudian cara menghasilkan uang gimana? Bagaimana kita mulai dari value proposition? Bagaimana cara berpikirnya customer? Customer tuh maunya apa sih? Mulai dari sini. Kemudian channelnya bagaimana? Marketnya gimana dan seterusnya. Ya. Nanti Anda silakan Anda buka-buka YouTube tentang new canvas business model itu juga menarik juga itu atau business plan kalau memang. Oke, ini saya ambil dari beberapa dari online ya. Jadi banyak printer-printer sekarang itu melakukan recovery ya. Misalnya contohnya Alpha Graphic ya, itu perusahaan cetakan yang lumayan besar. Yang dia pikirnya apa? Safety first. Karena apa? Bisnis buat dia adalah tentang humanity. Bagaimana dia menjaga karyawannya sebagai human asset. Jadi boleh kerja tapi jangan kejadian apa-apa, ya kan? Kemudian yang kedua, look for opportunity. Jadi tetap melihat bahwa ada nggak sih opportunity baru, ya? Karena orang nggak boleh keluar, orang nggak boleh beraktivitas, tapi kan bisnis harus jalan. Nah, itu opportunity-nya apa? Kemudian lakukan rancangan-rancangan untuk ke depan. Nah, finding new normal berarti ya kita ya mau nggak mau kita harus hidup dengan new normal. Ya kayak sekarang kemana-mana ya kalau mau ke pabrik orang ya kita harus antigen, masuk ke pabrik semua giniin, pulang harus segera cuci ya kan, finding new normal ya kayak gitu. Nah, ini juga kalau kita lihat sini ya ada bagaimana di perusahaan yang lain ya di sini ya.
terjadi digital shift ya, di mana di sini dia sekarang sudah menjadi sebuah tren, ya. Dia menerima order secara online. Gitu. Kemudian ada juga fundraiser merchandise, jadi bergerak ke arah bisnis merchandise, ya. Contohnya adalah dia memproduksi t-shirt, ya, sebagai gimmick yang mengucapkan, oke, terima kasih. Gitu. Ada juga yang sudah mulai lari ke 3G printers, ya, 3G printers. Bagaimana dia menggunakan 3G printers untuk membuat cetakan-cetakan di face shield, mask, ya, pokoknya yang terkait dengan protection, ya. Kemudian dia juga mengakselerasikan industri 4.0. Ya, kalau kita lihat 4.0 itu kan sebenarnya tidak jauh dari bagaimana kita penggunaan IoT, ya, kemudian penggunaan Internet of Things, cloud, ya, kemudian SaaS, ya, bagaimana dan lain-lain gitu. Jadi kalau kita lihat itu memaksimalkan sedemikian rupa gitu. Nah, sehingga yang terjadi apa? Di sini adalah smart manufacturing. Smart manufacturing. Karena smart manufacturing itu secara tidak sadar itu akan menggiring bagaimana kita tidak lagi dipengaruhi oleh jumlah SDM. Tapi kita dipengaruhi bagaimana teknologi itu mampu mengefisienkan kita. Itu yang hilirisasi, penggunaan servo, ban berjalan, ya, dan lain-lain gitu, robotik dan lain-lain. Ini adalah bagaimana kita mengakselerasikan industri 4.0. The bottom line, ya. The bottom line itu artinya ya kita tetap balik lagi, ya, kita harus bicara tentang cash flow, ya. Bagaimana perubahan-perubahan di industri itu kita harus ya tetap hidup bottom line kan. Kalau nggak bottom line gimana? Kita mau hidupnya dengan cara gimana kan? Bagaimana kan bisnis itu kan adalah mencari keuntungan, ya kan? Bukan industri nirlaba, tidak mencari keuntungan. Ya. Nah, sarannya gimana? Ya, kita harus expand, ya. Tapi kita juga harus mengecilkan error-error gitu. Karena apa? Pada saat kita mau produksinya expand, tapi cacatnya banyak, komplainnya banyak, sama juga bohong, ya kan? Tiba-tiba, oh order ini tidak mau nerima karena apa? Oh dia ngeklaim sekian, gitu. Itu terjadi. Kita juga lihat terjadi kompetisi, di mana provider-provider melakukan migrasi-migrasi, ya, produk-produk kategoris, dan itu memang kelihatan banget, ya. Saya ngelihat banget bagaimana kompetitor kita yang tadinya nyetaknya pakai kertas AP100, tiba-tiba besok-besok udah nggak pakai cetak 100, tapi udah downgrade pakai uncoated dan seterusnya, ya kan? Ya tapi gimana? Ya memang kemampuan dia kayak gitu, ya kan? Kemudian terjadi disruptive change, ya, di sini. Nah, bagaimana ya itu tadi industri 4.0 ini menyebabkan ini terus-terusan, ya. Jadi saya bilang bahwa disruptif teknologi ini tidak berhenti hari ini, terus-menerus, ya. Jadi kalau kita, istilahnya kita berkejaran, ya, kita berkejaran terus dengan teknologi. Kalau kita nggak pintar teknologi, maka kita habis juga. Gitu. Apalagi industri-industri yang didampingi oleh teknologi, mau nggak mau, ya, kita kelihatan banget sini, ya. Ada IoT, ada rich data, 3D, ya kan. Kemudian ada competition, critical skill, labor force, value proposition, dan lain-lain gitu. Ya itu memang terjadi hari ini gitu. Jadi value proposition, saya ngapain juga saya beli yang mahal-mahal, ya kan? Kalau ada yang murah kenapa enggak gitu. Oh saya mau hidup saya dengan cara lifestyle. Saya punya HP, kalau kameranya enggak 5, bukan saya dong. Nah itu terjadi hari ini. Jadi value proposition juga bagian dari yang kita harus pikirkan juga. Bagaimana lifestyle orang itu akan berpindah. Pressure to do more and faster. Jadi, ya mau nggak mau ya, selain quality yang bagus, faster. Mungkin dulu orang bilang, Pak, kalau saya kirim file, berapa hari jadi? 1 minggu. Oh, nonsen itu sekarang. 5 hari. Besok ada yang lagi ngomong 4 hari, 3 hari, dan seterusnya. Itu terjadi karena faster.
kita hal kayak gitu. Kira-kira kelihatannya slide saya habis ini Pak Hendra, Mas Iben. Aduh. Just stay on the line, okay? I'll quickly can you just minimize. Ya, Luar biasa. slide saya udah habis ini. Baik, Pak. Right. I can go take a look at the translation too, okay? So Halo? Ya, Udah. Baik. sudah Pak. Oke. Ya. Terima kasih Pak Sugeng. Wah, luar biasa ya. Kalau saya melihat ini Luar spesial. biasa, luar biasa. SKS luar biasa ini. Teorinya banyak banget. Banyak banget ya, saya mencatatnya bingung. Tapi tentang ada recordingnya ya. Dan Ya, memang teman-teman sengaja saya undang Pak Sugeng ini karena beliau adalah seorang dosen, seorang master yang sedang akan menyelesaikan program doktoral dan insya Allah selesai. Nah, Pak Sugeng sendiri juga 30 tahun di industri printing yang luar biasa besar, Gramedia Group ya. Nah, jadi siapa yang tidak tahu? Dan bagaimana sekarang Pak Sugeng sendiri, karena kalau kita bicara tentang competitiveness di Cikarang itu luar biasa persaingannya. Bahkan nanti mungkin kita bisa colek-colek Pak Sugeng bagaimana perkembangan di sana. Mungkin ya saat ini yang masih bertahan ya siapa di sana gitu ya. Sehingga ke sana. Nah, pertanyaan sebegini Pak. Kemarin juga waktu saya coba ikut-ikutan webinar dengan Tung Desem Waringin tentang bagaimana competitiveness di era COVID-19, dia sebut ada 3 cara kalau memang kamu menemukan pengen maju di era. Pertama, kamu harus rubah strategi. Wah, kalau tidak rubah strategi tidak bagus, rubah manajemen. Kalau manajemen juga nggak berhasil juga, yaudah ganti perusahaan, rubah perusahaannya, ganti tadi. Tadi seperti yang disampaikan Pak Sugeng tadi, seperti mirip ya, seperti betul. kuliahnya Tung Desem Waringin. Ikut kuliah Tung Desem 1,5 juta, Pak. Oke, baik teman-teman sekalian yang ada di grup ataupun yang ada di dunia maya sana, silakan bagi yang ingin bertanya, boleh di chat atau langsung raise hand atau juga langsung bisa hidupkan mic-nya. Silakan bagi yang ingin komen. Saya lihat dari Pak Rudi Susanto ini luar biasa ini sama-sama pakar, sama-sama pakar. Pakar. Karena memang berharap pertemuan seperti ini dengan Pak Rudi Susanto sudah lama sekali menggagas program-program EduPrint. Nah, dengan hadirnya Pak Sugeng akan memperkaya program EduPrint seperti ini. Seperti yang disampaikan Pak Sugeng tadi bahwa memang kita ketinggalan jauh informasinya. Ketinggalan jauh dengan luar. Makanya saya coba selalu memposisikan diri saya bahwa Printech Indonesia itu mewakili Indonesia untuk menjembatani informasi di luar sana. Makanya saya coba bergabung ke Drupa, bagaimana sebisa mungkin menjadi Drupa Media Partner, kemudian Global Media Partner, terus kemudian menjadi World Packaging Forum dan sebagainya. Karena saya pengen ya mengedukasi masyarakat Indonesia supaya tidak lack information tadi. Oleh karenanya program EduPrint ini juga sampai sekarang masih berjalan sejak tahun 2010 lalu. Pertama kali program EduPrint berjalan itu kita kunjung visit ke Gramedia yang di itu Pak, mana Palmerah. Nah, kita kunjungan ke sana melihat bagaimana teman-teman yang peserta itu lumayan 109 pesertanya. Kopi Darat 109 melihat bagaimana mencet koran Kompas saat itu. Kemudian disisipkan koran Nova kalau nggak salah pada pas kebetulan Nova di sore harinya. Nah, kemudian itu disponsori oleh GOS karena memang pakai mesin GOS ya, Patorik gitu kan. Ya, nah lalu kita diskusi setelah itu. Nah, program-program seperti ini ternyata sampai sekarang masih berjalan, masih di itu. Dan sedikit sekali yang melakukan hal seperti ini. Oleh karena saya dengan Pak Rudi Santo dari sejak di company dahulu sampai hingga sini, kita akan terus mengedukasi pelanggan atau customer seperti ini supaya well educated gitu kan. Silakan teman-teman yang lain yang komen, Pak Rudi atau teman-teman yang lain silakan. Menarik banget nih Pak Hendra ya. Tadi saya sudah melihat slide-slide-nya. Ya, yang saya rangkum sih tadi dari Pak Sugeng itu mungkin ada awareness oriented, ada product oriented, customer oriented, competitor oriented, dan bermuara pada identity oriented, di mana ya customer berlomba-lomba dengan ibaratnya berbagai macam apa ya namanya kompetitor segala macam, kita mesti harus unggul
ya di area yang tadi Pak Sugeng bilang Red Ocean, Blue Ocean itu memang sedang terjadi juga sih Pak Hendra. Saya lihat. Ya, kemudian gini Pak, kemarin juga waktu kita ikut webinar dengan Solopos ya, Solopos dengan Ketua IKP dan Ketua PPGI, itu disebutkan Pak Mugi bilang bahwa 70% industri printing di Indonesia itu down. Atau boleh dikatakan mati suri atau tapi ada 30% diantaranya adalah justru mereka growing gitu kan, terutama yang main di sektor tadi yang demand tadi ya, yang segmented tadi, yang differential market, Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana caranya bagi teman-teman print-shop ya, terutama print-shop yang ada di Indonesia yang jumlahnya cukup banyak, itu bisa bertahan. Tadi kan bisa bertahan di era COVID-19 ini, bahkan syukur-syukur bisa berkembang. Karena bertahan saja di era COVID-19 cukup sulit gitu kan. Pertumbuhan ekonomi aja masih minus. Bahkan di ini masih minus 4%. Pertumbuhan hingga Desember 2021 pun disinyalir masih di angka 4,3% ya. Jadi memang masih cukup dari ini dari harapan gitu. Nah, silakan Pak Sugeng, apa sarannya kira-kira bagi teman-teman print-shop ini yang saat ini bingung mau ngapain gitu? Apakah bertarung berdarah-darah di Red Ocean atau mencoba menggandeng Papa Angel atau Papa Angel, Shop Angel untuk bisa bermain di Blue Ocean. Nah, strategi apa kira-kira yang tepat di era COVID-19 ini? Silakan Pak. Kalau menurut saya sih ya yang namanya print shop itu tetap ada posisinya di Red Ocean. Karena apa? Karena pemainnya lumayan banyak. Karena yang disebut dengan Blue Ocean itu adalah dia harus kuat di teknologi dan kuat di modal dan kuat di R&D. Gitu. Nah, balik lagi ke print shop ya. Print shop itu ya mau nggak mau, pertama kita harus ikut pada mazhab yang namanya 4P. Ya. Jadi 4P karena customer itu tidak jauh dari 4P. Ya. Price, ya kan? Position, kemudian produknya sendiri. Produknya harus berkualitas, price-nya harus price-nya harus memang kompetitif gitu. Karena memang hari ini persaingan juga lumayan ya. Kalau kita lihat ya, print shop lumayan. Mungkin ada Snappy, ada Subur dan itu adalah pemain-pemain yang memang berlomba-lomba di situ. Kemudian yang kedua, produknya juga sudah bisa kita ukur gitu. Ya, sudah bisa kita ukur. Kalau tadi kita lihat Smither itu adalah bermain di A4 ya kan. A4, A3 mungkin. Nah, cuma kita tinggal lihat kertasnya gimana gitu. Biasanya berbentuk kertas art paper atau kertas uncoated gitu. Nah, jadi kalau saran saya kepada print shop pertama adalah petakan market Anda, positioning Anda di mana. Gitu. Kemudian yang kedua adalah Anda melihat value proposition Anda gimana. Jadi pandangan customer terhadap Anda bagaimana. Gitu. Jadi maksud saya adalah kalau kita sudah tahu customer-nya itu seperti apa, value proposition-nya kayak gimana, maka kita bisa melakukan bagaimana kita menaklukkan customer tadi. Tapi terus terang memang ya, tadi bicara tentang customer-nya sendiri. Customer-nya sudah tahu, oh saya mau bermain di mana nih, di sektor apa. Udah pasti mereka akan bermain di cost leadership ya. Bagaimana harga menjadi sebuah penentu. Setelah harga penentu, bagaimana dia servisnya. Servisnya bagaimana. Apakah yang tadi saya bilang, apakah 4 hari, 3 hari, dan seterusnya. Kemudian bicara tentang quality. Quality-nya bagaimana. Nah, itu menurut saya itu yang harus dilakukan riset terus-menerus. Kemudian kalau saya kan di pabrik saya di bagian quality management
bagaimana kita melihat pelanggan itu dari sisi quality dan bagaimana kita terus-menerus memberikan quality yang selalu stabil. Bahkan kalau bisa exceed excellent-nya, ya bagaimana melampaui harapan pelanggan. Tapi juga kita harus ingat juga, sebuah quality yang baik itu kan juga pasti terkait dengan harga. Apa yang kita lakukan dengan harga? Ya itu tadi, makanya saya bilang kita harus bermain kayak pesaing-pesaing kita yang lain. Hari ini pesaing kita banyak menggunakan departemen khusus cost. Ya, saya punya teman di Mattel, sebenarnya beliau sebagai cost engineer. Saya tanya ke dia, kerjanya ngapain sih? Ya ini, Mas. Kalau saya punya produk seperti pisau cutter gini, saya akan pelecetin itu. Sampai saya bisa tahu produknya dibongkar, kemudian itu membutuhkan apa? Knowledge produknya yang luar biasa dan tahu harga pokoknya dan tahu harga biaya produksinya. Nah, itu yang kalau kita mau bersaing, kita mau kompet ya, artinya kita mau berkompetisi secara harga. Kemudian kita tadi quality sudah, harga sudah ya, service. Nah, kita lihat lagi service kita tuh gimana dari ini. Ya kalau simple aja ya, hari gini banyak laundry menawarkan, oke saya ambil, oke saya antar, ya kan? Cacat sedikit saya ganti. Tapi klausulnya kan panjang lebar gitu. Artinya kontrak awalnya harus jelas gitu. Jadi misalnya ya kita naruh mobil di bengkel, kan dicek dulu sama dia. Ada yang cacat, ada yang lecet, ada apa, dicek dulu kontrak. Oke nih Pak ya, kondisi mobil datangnya kayak gitu. Nah, kita harus atur sedemikian rupa. Jadi dalam hal ini, balik lagi, bahwa sebuah sistem itu membutuhkan sebuah kepatuhan. Nah, ini yang kadang-kadang ya itu yang bagi orang Indonesia ya, dari kebanyakan ya kalau saya amatin. Orang Indonesia kalau yang sederhana, ribet, nyusahin, ya kan? Tapi sebuah perusahaan-perusahaan yang mapan itu menjadi sebuah kewajiban, ya. Sebuah sistem prosedur itu wajib gitu. Sehingga jangan salah, banyak perusahaan-perusahaan itu melakukan audit dan audit itu akan dilihat bagaimana sih konsistensi dia terhadap standar yang sudah dia. Nah, jadi saya sudah menjawab 3 ya, ada cost, ada quality, ada service, ya kan? Ada mungkin yang lain-lain gitu, misalnya apa? Bagaimana dia care terhadap lingkungan, ya. Kalau di pemerintahan sekarang sudah menjadi sebuah standarisasi ya, bahwa peraturan-peraturan, harus ikut ISO ini. Ya, karena apa? Karena dia juga ingin bahwa saya pada saat saya memutuskan itu, saya nggak salah gitu. Sekarang kan udah ada anti rasuah, ya kan? Standarisasi lingkungan, standarisasi keselamatan kerja, bukan cuma standarisasi quality gitu. Itu juga harus kita harap juga ya. Nah, itu jadi saran saya kepada dunia print shop adalah terus-menerus ya. Terus-menerus evaluasi internal ya. Makanya tadi saya bilang kalau di tempat saya itu selalu dilakukan review. Jadi kalau kita punya 12 bulan, 8 bulan itu harus kita review. Bagaimana performance kita, bagaimana bisnis kita, bisnis mana yang masih bisa kita tetap survive, atau bisnis itu kita harus ambrukkan. Gitu. Begitu juga kalau misalnya nih, bisnis katalog masih bagus, marketnya bagus, kita masuk ke situ, kita priority ke situ. Tapi kalau misalnya, bisnis bikin buku untuk kampus-kampus turun jeblok nih, ya udah kita habiskan gitu. Jadi saran saya adalah secara cermat kita harus melihat customer kita harus melihat market kita. Kemudian yang kedua kita lihat value chain kita gimana, bagaimana kita cara memproduksi kita. Gitu. Karena sebuah produksi kan ada bahan baku, ada proses, ada quality, ada shipping, ada transportasi kan. Nah itu value chain kita
review lagi, value chain kita ada enggak? Ya kira-kira bisa kita perbaiki. Kira-kira gitu Pak. Mungkin ada yang masih ingin lebih detail lagi, silakan. Ya, silakan kalau ada yang ingin menambahkan, teman-teman. Ada? Tadi coba saya putar lagi. Ada empat mazhab yang price, place, and promotion. Oke. Nah, itu yang mesti mesti dikritisi oleh para prinsip ya. Apakah benar produk kita sudah quality sehingga kita bisa bersaing dengan tetangga gitu ya, dengan kompetitor. Kemudian juga selain itu juga harga, price ya, produknya kita bagus, quality, price-nya apakah harga kita masuk dengan market yang kita sasar. Tadi Pak Sugeng udah bicarakan mobil yang dijual di Pondok Indah Mall itu segmented, hanya untuk orang kaya. Berbeda dengan yang di ITC itu kan, mobil-mobil Kijang dan sejenisnya. Jauh. Karena beda market. Sudah memposisikan different market ke siapa. Nah, seperti pasar cetakan Subur dengan pasar cetakan yang ada di pinggir-pinggir jalan sana, itu beda juga. Jadi harus sudah bisa memetakan. Oke. Nah, kemudian place kan, dan juga promosi bagaimana, apakah, nah promosi ini terkait dengan promosi sangat penting. Pertama, ketika saya juga kemarin ikuti webinar tentang komunikasi, tentang promosi, ini sangat penting. Ada satu quote yang menarik, sehebat apapun produk kita, sehebat apapun jasa kita, kalau orang lain nggak tahu, siapa yang akan menggunakan, siapa yang akan membeli. Nah, supaya tahu itu perlu promosi, perlu disampaikan, perlu disebarkan. Seperti itu. Ini juga menarik. Jadi promosi itu bukan hanya iklan, tadi kan bisa mode by mode, melalui pertemuan, engagement, segala macam. Itu yang terpenting. Itu bagi teman-teman Prinsop ya, yang ada di sini. Tadi ada dari Surabaya, Christian Printing dan sebagainya. Silakan Bang Siben kalau ada yang tambahkan atau teman-teman lain. Tidak ada? Oke. Terus kemudian ada jadi juga dari Bogor ya tadi sempat WA dari Bogor. Nah, bagaimana caranya Pak meningkatkan ya? Ada 3 hal yang ditanyakan. Pertama, bagaimana meningkatkan karyawannya yang malas? Nah, ini kan kalau bicara karyawan malas, performa company juga jadi jelek dong gitu kan. Nah, kalau company-nya jelek, jadi profitnya juga pasti jelek gitu kan. Produksinya juga jelek gitu. Kenapa? Karena malas-malesan. Nah, itu bagaimana meningkat. Terus bagaimana meningkatkan omset menjadi moving fast, jadi meningkat gitu. Pasti perlu ada strategi-strateginya gitu kan. Bagaimana juga meningkatkan tadi daya tahan company perusahaan ini supaya tetap eksis saja dulu sudah hebat dan berkembang. Itu 3 pertanyaan titipan yang disampaikan. Silakan Pak Sugeng. Oke, baik. Yang pertama adalah karyawan malas ya. Saya terus terang ya bersyukur juga ya karena saya praktisi dan saya kebanyakan ketitipan orang yang boleh dibilang kadang-kadang kalau di dalam istilah manajemen kita mendapatkan karyawan-karyawan yang deadwood. Jadi kayak deadwood itu kayak dead itu kan mati ya, kayu yang mati. Nah, itu memang saya bilang adalah art of management gitu. Seninya dari seorang manajer. Nah, kalau saya sih simple aja ya. Konsep pertama itu adalah kita harus bicara tentang konsep human asset. Bagaimana kita menganggap manusia adalah human asset. Aset kita. Jadi kalau kita punya kekayaan itu kan bisa berupa uang atau modal, mesin-mesin, bahan baku, ya kan? Kemudian barang jadi, itu sebuah aset. Tapi ingat, pasar juga kita punya market share, itu juga aset kita. Tapi jangan lupa, yang terjadi di Indonesia kebanyakan ya, adalah manusia tidak dianggap sebagai aset. Nah, ini yang menurut saya, ini harus dikoreksi. Nah, jadi kenapa?
saya sendiri sering mempraktekkan bagaimana human asset, manusia sebagai human asset. Itu penting, karena bagaimanapun manusia adalah manusiawi yang memiliki keinginan untuk diberi kasih sayang, diberi perhatian, dan lain-lain. Apakah semuanya melulu uang? Enggak, menurut saya. Tidak melulu uang. Gitu. Jadi kadang-kadang saya banyak di lapangan sehari-hari saya ketemu dengan staff saya di bawah saya gitu. Ya tetap aja gitu. Bagaimana kita bisa masuk ke dia. Artinya kita nggak usah pelit-pelit lah ya. Artinya kalau kita bisa ajak makan-makan bareng-bareng satu tim ya mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali, kenapa enggak gitu. Kemudian yang kedua, kita kayak misalnya habis banjir ya kita terlibat. Tapi pada saat situasinya lagi enak, kenapa enggak kita masukkan nasihat-nasihat ke dia. Berikan dia masukan-masukan dan tapi kita juga harus tegas ya, artinya tegas. Saya waktu memimpin pabrik di Surabaya ya, saya tegas, saya kasih waktu 3 bulan kamu harus berubah. 3 bulan nggak berubah, saya kasih lagi 3 bulan. 3 bulan kemudian, aduh mohon maaf ya, saya harus tegas gitu. Saya pindahkan dia. Tapi jadi memang art of SDM adalah benar tadi yang dibilang, tarik ulur. Ada saatnya kita tarik, ada saatnya kita ngulur. Karena bagaimanapun seni mengelola orang itu adalah sebuah seni. Jadi ada banyak aspek di situ. Ada psikologis yang harus kita sadari juga. Tapi di sisi yang lain ada sisi produktivitas. Ada juga sisi quality. Kalau kita bicara quality kan berarti kan kita bicara tentang konsistensi. Ya, kepatuhan, kedisiplinan itu kan ujungnya quality gitu. Nah, kira-kira seperti itu saya sih merasakan sendiri ya. Dengan kita menyentuh dia, apalagi kita bisa sampai menyentuh ke dalam hatinya. Entah kita bertanya tentang keluarganya bagaimana, kemudian kalau dia sedang sakit, kita berikan apa ya sumbangan kecil-kecilan, tapi buat dia adalah, oh iya, bos saya perhatian sama saya harus memberi, saya harus membalas gitu. Nah, itu yang saya rasakan sendiri. Terus yang kedua yang terkait dengan omset ya. Bagaimana supaya omset terus menerus? Ya jelas lah kalau kita bicara omset, kita adalah bicara market, ya kan? Kalau kita bicara market, maka kita bicara tentang pangsa pasar kita, market share kita gimana. Di tempat saya ada peraturan bahwa market share kita nggak boleh turun. Kalau misalnya kita menguasai pasar 30%, jaga itu 30%. Kalau misalnya pelanggan kita ada 2.000, jagain itu 2.000. Jangan sampai dia kabur. Ya. Kalau kabur berarti prestasi kamu turun. Itu yang kita jaga. Nah, caranya gimana? Ada banyak teknik-teknik ya kayak direct sales, marketing. Jadi pas ulang tahun ditanyain, Ibu ulang tahun hari ini gimana sehat? Masih mau nyetak di tempat kita apa enggak? Itu salah satu trik-triknya ya. Tapi ya itu yang poin pertama. Kita harus jagain market kita, pasar kita. Market kita jangan sampai turun ya. Kemudian yang kedua, kalau bisa ambil market orang lain, ya kan? Gitu. Makanya ada terjadi persaingan pangsa pasar ya. Market share-nya itu dicolong gitu. Dengan cara gimana? Ya bisa bertempur habis-habisan ya. Coba kayak kasusnya hari ini. Bisa aja mobil Wuling itu mengambil marketnya si Toyota. Kenapa enggak? Wuling itu kan sekarang posisinya udah selevel sama Hyundai sama Kia. Toyota memang ada di atas. Toyota sama Honda mungkin kelasnya paling atas. Kemudian di bawahnya itu ada Wuling, ada Kia, ada Hyundai, ya kan? Dan seterusnya. Level bawahnya ada yang mobil-mobil Eropa. Nah,
Tugas Anda adalah bagaimana Anda menjagain itu. Syukur-syukur Anda naik kelas. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Ya Anda oprek lagi gitu. Caranya, ya balik lagi Anda harus tanyain ke customer. Customer Anda gimana? Makanya kadang-kadang banyak orang-orang yang menurut saya meremehkan customer. Padahal salah gitu. Karena customer is king. Customer adalah yang memberi uang gitu. Uangnya lewat mana? Lewat pesanan dia. Nah, kita lihat pesanan dia gimana gitu. Nah, itu yang harus kita pesan. Tadi makanya pada saat kita bicara customer tidak jauh dari isi DSM, quality, cost, delivery, safety, morale. Ya, itu aja kita jagain gitu. Si pelanggan ini polanya kayak gini, si pelanggan ini polanya gini dan seterusnya gitu. Itu yang biasa kita lakukan adalah kita meneliti pasar sedemikian rupa. Customer kita kayak gimana sih? Nah, customer itu nanti kita pilih-pilih gitu. Nah, dia maunya apa? Kita jagain terus. Ya, itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, bagaimana perusahaan itu efisien? Nah, banyak cara ya. Sekarang adalah masabnya ada industri 4.0, bagaimana penggunaan teknologi-teknologi untuk lebih efisienkan gitu. Itu banyak sekali perusahaan. Makanya banyak sekarang kalau saya amati perusahaan-perusahaan itu didampingi oleh startup juga, startup yang memang dia bergerak di bidang otomatisasi gitu. Saya beberapa kali ke STM yang vokasi gitu. Kayak misalnya ada STM Teks Mako gitu. Dia memang udah canggih ya artinya, atau ATMI di Solo, ATMI juga ada yang di Cikarang gitu. Bagaimana dia memadukan teknologi dia, otomatisasi dan lain-lain, itu untuk mendorong yang namanya efisiensi. Jadi hari gini kita harus bicara secara terus-menerus ya. Bicara secara terus-menerus bagaimana teknologi itu bisa membuat kita lebih efisien dan efektif. Penggunaan barcode, QR code, MIS, sistem MIS gitu. Bagaimana sistem barcode itu kita pasang dari bahan baku sampai ke quality control sehingga kita bisa tahu, oh kalau bahan bakunya segini, nanti dicetaknya jadi segini, ada waste-nya segini, semua kelacak gitu. Oh yang produksi gini, level quality-nya segini, kelacak gitu. Nah, itu yang kita sebut dengan bagaimana membuat sebuah perusahaan efisien dan efektif. Nah, memang kalau kita bicara percetakan adalah bicara industri. Industri tidak jauh dari dua kata, efisien dan efektif. Itu Pak Hendra, moga-moga bisa menjawab 3 pertanyaan yang tadi. Iya, baik. Terima kasih Pak Sugeng. Terima kasih juga teman-teman, luar biasa ya. Detail ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman di Bogor dan di Jakarta Selatan. Silakan, mungkin masih Ben ada berapa menit lagi kita waktunya? Udah hampir 2 jam ya? Nggak kerasa kita ngobrol-ngobrol. Udah overtime sih, tapi ilmunya daging semua ini. Dan ini daging semua. recording Mantul. ini kan apa namanya di record nanti bisa ditonton ulang lagi gitu. Jadi yang telat bisa ditonton nantinya. Ya. Terima kasih Pak Rudi. Aduh jadi terharu saya. Silakan ingin bertanya, siapa Ibu Liani atau siapa nih? Biasa ini kan ya. Ini. Halo. Oh. Pak Iben gimana? Iya, kalau sudah waktunya sudah 2 jam. Tidak terasa ya. Pak Hendra mungkin bisa dijelasin mengenai rencana kita webinar gitu Pak Hendra. Oh iya betul. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup, kita memang ada program seperti belajar dari kemarin. Jadi ada beberapa permasalahan yang sudah masuk, kita coba kompetisikan, kita petakan, kita mapping bersama Pak Sugeng dan kawan-kawan. Nanti kita dari Print Coach itu akan ada beberapa program kita tawarkan. Ada seperti yang kita
padukan di link chat ya. Itu ada 3 program yang ditawarkan untuk program webinar secara berkelanjutan. Ada paket-paketnya. Nanti kalau teman-teman berminat, nanti silahkan lihat. Kita ada coba bicara tentang basic printing, kemudian kita bicara production printing sampai dengan manajemen printing. Jadi kan manajemen, jadi bisnis manajemen ya. Jadi kita coba mempetakan seperti apa sih percetakan secara dasar. Kita fundamental itu seperti apa. Nah ini kita coba ambil dari bukunya Kip Han ya Pak ya. Kip Han, the print media book ya. Print media. Handbook of Print Media. Handbook of Print Media. Nah itu buku pegangan wajib itu bagi para percetakan, terutama yang disponsor oleh Heidelberg. Nah kemudian nanti kita juga ada satu buku pegangan lagi yang dari merek digital printing dari Oshe dan lain-lain. Itu juga bagus tentang khusus digital printing. Nah itu saya dapatkan ketika waktu saya workshop di Malaysia, kemudian di follow up di Jerman, di Belanda sorry, di Belanda. Nah itu bicara tentang khusus tentang digital printing, mulai dari teknologi sampai dengan yang terupdate terakhir sampai 2016 update-nya ya. Nah kemudian nanti kita akan coba bicara tentang marketingnya, jualannya, kemudian bisnisnya. Setelah kita tahu dasarnya, mereka tahu bagaimana memproduksinya, produksi cetakannya, kemudian bagaimana cara menjualnya, sehingga bisnis menjadi berkembang. Seperti itu. Itu 3 paket-paket itu yang kita coba kita. Sama mungkin finance silakan. Juga ya Pak ya. Finance di dalam marketing itu ya, dalam apa? Marketing ya. Production gitu. Ya. Marketing, bisnis manajemen. Iya. Nah termasuk tentang bagaimana financing ya, bagaimana mengelola keuangan juga. Nah kebetulan juga saya di sini ada bergabung di UMKM namanya Wiranesia. Beberapa yang terdiri banyak dari UMKM dan mentoring, dia membutuhkan bagaimana kemasan yang menarik, gitu. Kemasan yang fleksibel, termasuk mengkalkulasi bagaimana menghitung biaya produksi cetak kemasan. Nah, kenapa? Karena tadi juga disebutkan dalam webinar tentang strategi pengembangan permasalahan tentang UMKM di Indonesia itu ada 3. Modal, marketing, modal, ada 3 kalau nggak salah. Tadi modal, terus kemudian tentang izin, perizinan, dan market. Nah, itu yang disampaikan kepala dinas ini. Jadi ada 3 tentang permodalan, tentang perizinan, dan tentang penjualan. 3 masalah terbesar UMKM seperti itu. Nah, ini kita coba adopsi. Kita akan coba tawarkan ini melalui program pendampingan mentoring ya, melalui Print Coach. Jadi Print Coach nanti akan coba menawarkan ke Bapak Ibu sekalian bagaimana program-program yang kita ciptakan. Kita ciptakan untuk basic printing, kemudian production, sampai dengan business management, business managerial, termasuk financing di dalamnya. Itu mungkin Pak Sugeng dan kawan-kawannya, atau ada yang disampaikan? Silakan disampaikan, tambahkan gitu. Ya, jadi intinya adalah bagaimana di dalam webinar ini kita memberikan edukasi. Jadi seperti saya sampaikan tadi, kita nggak cuma bicara technically, tapi kita juga bicara tentang bagaimana bisnis itu mendrive dengan benar dan baik. Artinya ada aspek manajerial di situ. Manajerial kan macam-macam ya. Ada bagaimana financingnya, bagaimana strategiknya, bagaimana marketnya, dan itu yang kita akan tawarkan. Jadi artinya ini langsung bagaimana pelatihan-pelatihan ini langsung down to earth ya. Jadi memang yang kita butuhkan. Itu dari saya. Ya, baik. Terima kasih Pak Sugeng. Pak Iben ada yang disampaikan? Ini juga tadi sempat WA juga ya, 3 atau 1 minggu yang lalu. Pak, pengen dong ini perusahaan saya di coaching bahasa itu, di mentoring. Kenapa kan tadi ada 2 saya pengen meningkatkan omset, gimana caranya katanya. Nah, tadi itu. Nah, program pendampingan Print Coach ini perlu disampaikan ke mereka. Itu mungkin Pak. Pak Iben, gimana? Oke, saya rasa cukup kan, malah overtime nih, tapi nggak apa-apa. Nanti rekaman ini kan nanti bisa dipublish dan ya peserta lain virtual Expo ini juga bisa lihat lagi tayangan ulang ini. Pak Hendra, Pak Sugeng, terima kasih. Ya, baik.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Sugeng dan teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan webinar kali ini. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Kami dengan Pak Sugeng merencanakan acara webinar edukasi seperti ini live di tapping di Rumah Podcast Edu atau Print TV minggu sekali. Setelah nanti ada kelas, kita akan rutin dengan berbagai macam strategi, ya, hybrid atau kita sebutnya strategi seperti kita kuliah aja gitu ya. Seperti kuliah aja, ada yang offline, ada yang online, ada yang visit juga. Ini aja kita off. Nanti broadcasting. Makasih Pak Indra, Pak Sugeng. Selamat malam Selamat semua, malam. terima kasih. Sampai jumpa lagi.